Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang diwajibkan atas orang-orang sebelum kami agar kami bertakwa. Sholawat dan salam semoga Allah pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada bulan ini, bulan yang suci, bulan Ramadan, kita bertemu dan bermuwajahah lewat aplikasi media sosial. Karena apa? Dikarenakan adanya pandemi COVID-19, di mana aktivitas kita di tahun-tahun ini dibatasi oleh ruang, oleh waktu, oleh jarak, sehingga kita tidak boleh bertemu secara fisik, apalagi bergerombol satu sama lain. Sholawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puasa adalah perisai. Puasa melindungi diri dari kejelekan dunia dan siksa akhirat. Apabila hendak berpuasa, niatkanlah puasamu untuk menahan diri dari dorongan syahwat dan memutuskan pikiran yang sering dipengaruhi godaan setan. Bayangkanlah dirimu sebagai seorang yang sakit, yang tidak menginginkan makanan atau minuman apapun, dan berharaplah selalu agar Allah yang Maha Pengasih memberikan kesembuhan dari setiap penyakit yang ditimbulkan oleh dosa. Sucikanlah batinmu dari setiap apa yang bisa membuatmu lalai dari berzikir kepada Allah. Sekarang pertanyaannya, untuk apa hidup ini? Jika pertanyaan simpel ini terlontar, maka ingatan dan hati kita akan terpaut pada firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah padaku. Namun di sini bukan berarti Allah yang butuh akan ibadah kita, tapi kitalah yang butuh beribadah kepadanya. Demi kebahagiaan dan kemuliaan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam sebuah riwayat juga disebutkan, suatu ketika Nabi Musa alaihissalam ditagih oleh Allah tentang persembahan untuknya. Saat itu Musa kaget, sebab tiap hari ia salat, berzikir, sujud, dan ibadah-ibadah sejenisnya. Lalu Allah berfirman, itu semua untukmu sendiri wahai Musa, itu untuk kepentinganmu. Adapun ibadah yang dipersembahkan untukku adalah berbuat baik pada sesamamu. Berikut akan kami sampaikan satu persatu tentang keistimewaan
puasa. Di antaranya ada 5 rahasia puasa. Yang pertama, menguatkan jiwa. Dalam hidup ini, tak sedikit kita dapati manusia yang didominasi oleh hawa nafsunya. Lalu manusia itu menuruti apapun yang menjadi keinginannya, meskipun keinginan itu merupakan sesuatu yang batil dan mengganggu serta merugikan orang lain. Betapa banyak orang yang sudah tak menjadi manusia lagi. Mereka melakukan hal-hal yang membuat mereka keluar dari kodrat mereka sebagai manusia, yang menghormati dan menjaga hubungannya dengan manusia lain, serta menjaga tingkah lakunya sedemikian rupa. Mereka lebih cenderung menampakkan diri mereka laksana binatang, bahkan kadang-kadang lebih buruk dari binatang. Memang, manusia itu jika baik, kebaikan dan kemuliaannya terasa melebihi malaikat. Namun jika jahat, keburukan dan kejahatan yang dilakukannya melebihi kejahatan dan keburukannya setan laknatullah. Karenanya, di dalam Islam ada perintah untuk memerangi hawa nafsu dalam arti berusaha untuk bisa mengendalikannya, bukan membunuh nafsu yang membuat kita tidak mempunyai keinginan terhadap sesuatu yang bersifat duniawi. Sebab bagaimanapun dunia adalah tempat dan ajang bagi kita untuk beramal dan berbuat baik. Maka dalam menjalani kehidupan di dunia yang penuh tipu daya dan keburukan yang ditimbulkan oleh setan ini, diperlukan pengendalian yang intens dan tertata agar kita tidak mudah terbawa alur setan laknatullah. Dapat diilustrasikan, jika kita kalah perang, itu masih belum seberapa. Meski kekalahan dalam peperangan merupakan kunci penderitaan yang akan dialami secara berkepanjangan oleh sependerita kekalahan, itu masih belum seberapa. Yang paling menyedihkan adalah saat kita kalah dalam peperangan melawan hawa nafsu yang menyebabkan kita kehilangan esensi sebagai manusia, membuat kita terjerumus pada hal-hal yang tak mengisyaratkan bahwa kita manusia. Sungguh menyedihkan. Manakala dalam peperangan ini manusia mengalami kekalahan, malapetaka besar akan terjadi karena manusia yang kalah dalam perang melawan hawa nafsu itu akan mengalihkan penuhanan yang semula menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang benar kepada hawa nafsu yang cenderung mengarahkan manusia pada kesesatan. Allah memerintahkan kita memperhatikan masalah ini sebagaimana terungkap dalam firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'i wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi isyawatan fama yahdihi min ba'dillah afala tadakkarun. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya? Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkannya tersesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Lalu apa yang bisa kita lakukan agar kita tak dikalahkan oleh hawa nafsu? Tapi nafsulah yang harus dalam kendali Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selalu menyayangi dan memperhatikan kepentingan dan kebahagiaan hambanya, memberi solusi jitu. Itu puasa. Dengan ibadah puasa, maka manusia akan berhasil mengendalikan hawa nafsunya yang membuat jiwanya menjadi kuat. Bahkan dengan demikian, manusia akan memperoleh derajat yang tinggi seperti layaknya malaikat yang suci, dan ini akan membuatnya mampu mengetuk dan membuka pintu-pintu langit sehingga segala doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, ada 3 golongan orang yang tidak ditolak doa mereka. Yang pertama, orang yang berpuasa hingga berbuka, pemimpin yang adil, dan doa orang yang dijolimi. Tak ada yang tak ingin doanya senantiasa didengar dan dikabulkan, bukan? Yang kedua, hikmah puasa, yaitu mendidik kemauan.
Puasa mendidik seseorang untuk memiliki kemauan yang sungguh-sungguh dalam kebaikan. Meskipun untuk melaksanakan kebaikan itu terhalang oleh berbagai kendala. Puasa yang baik akan membuat seseorang terus mempertahankan keinginannya yang baik meskipun peluang untuk menyimpang begitu. Karena itu, Rasulullah SAW menyatakan, puasa itu setengah dari kesabaran. Dalam kaitan ini, maka puasa akan membuat kekuatan rohani seorang muslim semakin prima. Kekuatan rohani yang prima akan membuat seseorang tidak akan lupa diri meskipun telah mencapai keberhasilan atau kenikmatan duniawi yang sangat besar, dan kekuatan rohani juga akan membuat seorang muslim tidak akan berputus asa meskipun penderitaan yang dialami sangat sulit. Diriwayatkan dalam Misbah Al-Syariah bahwa Rasulullah SAW bersabda, puasa adalah perisai. Puasa melindungi diri dari kejelekan dunia dan siksa akhirat. Apabila hendak berpuasa, niatkanlah puasamu untuk menahan diri dari dorongan syahwat dan memutuskan pikiran yang sering dipengaruhi godaan setan. Bayangkanlah dirimu sebagai seorang yang sakit yang tidak menginginkan makanan dan minuman apapun, dan berharaplah selalu agar Allah yang Maha Kasih memberikan kesembuhan dari setiap penyakit yang ditimbulkan oleh dosa. Sucikanlah batinmu dari setiap apa yang bisa membuatmu lalai dari berzikir kepada Allah. Dengan puasa, kita diharapkan dapat lebih mengendalikan dan mengontrol keinginan kita. Yang ketiga, hikmah dari puasa, menyehatkan badan. Di samping kesehatan dan kekuatan rohani, puasa yang baik dan benar juga akan memberikan pengaruh positif berupa kesehatan jasmani. Hal ini tidak hanya dinyatakan oleh Rasulullah SAW, tapi juga sudah dibuktikan oleh dokter atau ahli-ahli kesehatan dunia yang membuat kita tidak perlu meragukannya lagi. Mereka berkesimpulan bahwa pada saat-saat tertentu perut memang harus diistirahatkan dari bekerja memproses makanan yang masuk, sebagaimana juga mesin harus diistirahatkan. Apalagi di dalam Islam, isi perut kita memang harus dibagi menjadi 3, sepertiganya makanan, sepertiga untuk air, dan sepertiga untuk udara. Dari sudut pandang kesehatan, puasa memiliki manfaat yang luar biasa bagi tubuh seseorang. Di antaranya, 1. Puasa merupakan media untuk membersihkan tubuh dari segala sesuatu dan dimungkinkan berpotensi menyebabkan peningkatan racun-racun atau residu berbahaya atau makanan yang tidak seharusnya dikonsumsi. Yang kedua, puasa bermanfaat untuk menyegarkan organ-organ pencernaan dan penyerapan jika ditinjau dari aspek kesehatan. Yang ketiga, puasa dapat menyebabkan organ-organ pembuangan beristirahat dengan memberinya kesempatan agar organ-organ ini kembali pulih atau mengurangi pekerjaannya. Yang keempat, puasa merupakan salah satu faktor peremajaan karena puasa memberi kehidupan dari vitalitas baru pada sel-sel tubuh. Saudara-saudara sekalian, hikmah yang keempat yaitu mengenal nilai kenikmatan. Dalam hidup ini sebenarnya sudah begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia. Tapi banyak pula manusia yang tidak pandai mensyukurinya. Dapat 1 tidak terasa nikmat karena menginginkan 2. Dapat 2 tidak terasa nikmat karena menginginkan 3, dan begitulah seterusnya. Padahal kalau manusia mau memperhatikan dan merenungi apa yang diperolehnya, sebenarnya sudah sangat menyenangkan. Karena begitu banyak orang yang memperoleh sesuatu tidak lebih banyak atau tidak lebih mudah dari apa yang kita peroleh. Maka dengan berpuasa, manusia bukan hanya disuruh memperhatikan dan merenungi tentang kenikmatan yang sudah diperolehnya, tapi juga disuruh merasakan langsung betapa besar sebenarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hal ini karena baru beberapa jam saja kita tidak makan dan minum, sudah terasa betul penderitaan yang kita alami. Dan pada saat kita berbuka puasa, terasa betul besarnya nikmat dari Allah meskipun hanya berupa sebiji kurma atau seteguk air. Di sinilah letak pentingnya ibadah puasa
guna mendidik kita untuk menyadari tinggi nilai kenikmatan yang Allah berikan agar kita selanjutnya menjadi orang yang pandai bersyukur dan tidak mengecilkan arti kenikmatan dari Allah meskipun dari segi jumlah memang sedikit dan kecil. Rasa syukur memang akan membuat nikmat itu bertambah banyak, baik dari segi jumlah atau paling tidak dari segi rasanya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sungguhnya azabku sangat pedih. Dengan rasa syukur atas segala nikmat yang diberikan Allah, tingkat rasa atas nikmat itu pun semakin tinggi dan membuat kita semakin merasakan kasih sayang dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang terakhir, yaitu yang kelima daripada hikmah puasa ini, adalah mengingat dan merasakan penderitaan orang lain. Merasakan lapar dan haus juga memberikan pengalaman kepada kita bagaimana beratnya penderitaan yang dirasakan orang lain. Sebab pengalaman lapar dan haus yang kita rasakan akan segera berakhir hanya dengan beberapa jam, sementara penderitaan orang lain entah kapan akan berakhir. Dari sini, semestinya puasa akan menumbuhkan dan memantapkan rasa solidaritas kita kepada kaum muslimin lainnya yang mengalami penderitaan yang hingga kini masih belum teratasi, seperti penderitaan saudara-saudara kita di Ambon, atau di Maluku, di Aceh, atau di negara lain seperti di China, Irak, Kosovo, Palestina, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sebagai simbol dari rasa solidaritas itu, kita diwajibkan untuk menunaikan zakat, agar dengan demikian setahap demi setahap kita bisa mengatasi persoalan-persoalan umat yang menderita. Bahkan zakat itu tidak hanya bagi kepentingan orang yang miskin dan menderita, tapi juga bagi kita yang mengeluarkannya, agar dengan demikian hilang kekotoran jiwa kita yang berkaitan dengan harta seperti gila harta, kikir, dan sebagainya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Pesan moral puasa, setiap ibadah yang kita jalankan dan menjadi kewajiban kita pada dasarnya memiliki nilai moral tertentu. Demikian besarnya arti sebuah pesan moral hingga Rasulullah menilai harga suatu ibadah dinilai dari sejauh mana kita menjalankan pesan moralnya. Jika ibadah itu tidak meningkatkan akhlak kita, Rasulullah menganggap ibadah itu tak bermakna. Seseorang bisa saja melaksanakan ibadah puasa. Dia sanggup mematuhi seluruh ketentuan fikih, tetapi dia sering tak sanggup mewujudkan seluruh pesan moral ibadah puasa itu. Rasulullah SAW bersabda, banyak sekali orang berpuasa tetapi tak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Lalu apa pesan moral ibadah puasa? Ada 3 pesan moral. Yang pertama, supaya kita menjaga diri dari memakan sembarang makanan. Bahkan makanan halal pun tidak boleh makan sebelum datang waktunya yang tepat. Jadi jangan sembarang makan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, jangan jadikan perutmu sebagai kuburan hewan. Yang kedua, pesan moralnya adalah jangan jadikan perut kita sebagai kuburan orang lain. Yaitu jangan pindahkan tanah dan ladang orang lain ke perut kita, seperti yang umum terjadi saat ini. Demi mengejar kekayaan dan status sosial, hak-hak orang lain dirampas dengan semena-mena. Yang ketiga, ibadah puasa mengajarkan kita bahwa walaupun harta kita milik kita, kita tak boleh memakannya sendiri. Ali radhiyallahu anhu pernah berkata,
Tidak pernah aku melihat ada orang yang memperoleh harta yang berlimpah kecuali di sampingnya ada hak orang lain yang ia sia-siakan. Ada hak fakir miskin, orang-orang terlantar, dan mereka yang nasibnya kurang beruntung pada harta berlimpah yang kita miliki. Puasa tak bermakna apa-apa sebelum kita memperhatikan secara tulus terhadap orang-orang yang menderita sekitar kita. Indikasi bahwa pesan moral ini penting dan harus senantiasa kita perhatikan adalah jika kita melakukan hal-hal yang dilarang dalam ketentuan fikih yang berhubungan dengan puasa, maka tebusannya adalah menjalankan pesan moral puasa itu. Misalkan, sepasang suami istri yang berhubungan badan saat puasa Ramadan, kiparatnya adalah memberi makan 40 orang miskin. Demikian pula untuk pelanggaran-pelanggaran yang lain. Selalu ada ketentuan untuk menebus dengan pesan moral puasa, yaitu perhatian terhadap sesama. Maka dari itu, puasa yang kita laksanakan harus benar-benar merasuk ke dalam jiwa. Dan salah satu indikasi pentingnya adalah meningkatnya perhatian dan kasih sayang kita pada sesama. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.